Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Melalui bacaan yang tadi telah kita baca dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51 sampai yang ke-58, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini bertemakan daging dan darah Kristus yang memerdekakan dari maut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita pernah atau bahkan sering mengikuti ibadah perjamuan kudus. Nah, di dalam ibadah perjamuan kudus, khususnya yang dilakukan di GKJTU, kita mendengar rumusan pernyataan yang seperti ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah roti ini dan makanlah. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Kemudian kita makan roti dan minum anggur perjamuan tadi dengan kusuk atau khidmat. Bahkan kita juga membayangkan bahwa roh kita ini bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita mengimani melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus hal itu bisa terjadi. Nah, roti dan anggur di dalam perjamuan kudus ini digunakan sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Jadi pada saat mengikuti perjamuan kudus, kita ini membayangkan roti dan anggur itu bukan seperti roti dan anggur biasa. Karena pada saat ibadah, roti dan anggur itu menjadi simbol tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur itu menjadi sakral atau menjadi suci, menjadi kudus. Sebelum dimakan dan diminum, ini perlu didoakan secara khusus. Nah, lalu apa yang kita bayangkan pada saat ketika kita mengikuti perjamuan kudus? Saya yakin kita bersama-sama sebagai warga jemaat atau kita sebagai majelis atau pengurus di dalam jemaat, kita membayangkan di dalam perjamuan kudus itu tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu ia ada di kayu salib. Lalu kita juga membayangkan dan meyakini karena pengorbanan itu jiwa kita menjadi tentram karena sudah disiapkan surga di akhirat nanti. Dengan kata lain, setiap perjamuan kudus kita ini disadarkan akan adanya pengorbanan Kristus demi keselamatan kita di surga. Ini adalah pengharapan pasti Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini pasti bagi orang yang mengimani pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun apa kaitannya semua hal tadi dengan kehidupan nyata kita di dunia ini? Apa makna mengikuti perjamuan kudus dalam kehidupan nyata sehari-hari? Apa maknanya ketika kita makan daging yang disimbolkan dengan roti dan minum darah yang disimbolkan dengan anggur? Pengorbanan daging dan darah Kristus menjadikan kita menerima hidup kekal, menerima surga. Akan tetapi kenyataannya sekarang ini kita masih di dunia. Kita masih hidup di sini. Apa makna daging dan minum darah Kristus untuk kehidupan yang sedang kita jalani ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-58 dari bacaan tadi, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Inilah roti yang telah turun dari surga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, pada pernyataan ini sebenarnya Tuhan Yesus ini sengaja membandingkan antara roti yang dimakan oleh nenek moyangmu, yaitu roti mana, dengan Yesus Kristus sebagai roti yang turun dari surga. Meskipun ya bisa kita pahami bahwa mana berasal dari surga, namun mana ini tetaplah makanan biasa yang mengenyangkan perut dan bersifat sementara. Setelah kenyang, ya kemudian akan lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, dan seterusnya. Inilah yang kita dapati bagaimana kisah tentang roti makna yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka ada di padang gurun. Nah, makanan duniawi membuat manusia akan terus mencari dan mencari. Hidup manusia dibelenggu oleh makanan dan minuman. Kenyang yang dirasakan ini bersifat sementara. Manusia berjuang untuk mendapatkan makanan agar hidup. Namun kenyataannya manusia mati juga. Hidup manusia dibelenggu oleh makanan dan minuman yang berakhir dengan maut. Tuhan Yesus di dalam bacaan tadi digambarkan atau menggambarkan dirinya sebagai roti dan anggur yang hidup. Makan roti hidup dan minum anggur hidup. Artinya mengimani Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan jiwa kita kenyang dan tidak haus lagi. Artinya kita akan merasakan hidup shalom. Hidup yang shalom ini adalah hidup yang damai sejahtera. Kita tidak lagi dibelenggu oleh hidup yang mengejar makanan dan minuman duniawi yang tiada pernah ada habisnya. Mengejar makanan duniawi berarti dibelenggu oleh dunia dan akan berakhir dengan kematian. Sebaliknya, mengimani Tuhan Yesus Kristus akan menerima dan merasakan hidup damai sejahtera, hidup yang merdeka, tidak dibelenggu oleh nafsu duniawi, dan mempunyai pengharapan yang pasti bagi masa depan bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, makan daging dan minum darah Kristus akan memerdekakan kita dari maut. Hidup kita benar-benar menjadi merdeka, tidak dibelenggu oleh kehidupan masa kini di dunia ini dan oleh pengharapan tidak pasti pada masa depan. Makan daging dan minum darah Kristus adalah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memberikan pengharapan pasti terhadap hidup kita. Kita tidak lagi dibelenggu dengan menimbang, menghitung-hitung kebaikan yang kita lakukan. Kita hidup merdeka, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan merdeka, tanpa harus menghitung jumlah amal yang kita lakukan. Hidup kita tidak lagi dibelenggu oleh perasaan was-was, khawatir akan keselamatan pada masa depan. Saya selamat ataukah tidak? Melakukan perbuatan ini saya selamat atau tidak? Di dalam Kristus kita sudah mendapat jaminan keselamatan dari maut. Makan daging dan minum darah Kristus adalah mengimani kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang sungguh besar itu menjadikan kita benar-benar hidup merdeka. Kemerdekaan hidup ini harus terwujud ke dalam hidup kita yang tidak terbelenggu oleh nafsu jahat duniawi. Ikatan orang beriman itu hanya kepada Tuhan dengan segala kebenaran dan kebaikannya yang akan memerdekakan hidup kita.
Hidup yang terikat dengan dunia adalah hidup yang dibelenggu dan dijajah, yang akan berakhir dengan kematian. Orang yang dibelenggu oleh nafsu duniawi, pada akhirnya jiwanya mati, meskipun fisiknya masih hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita telah makan daging dan minum darah Kristus, kita sudah memperoleh hidup yang berbahagia. Hidup yang damai sejahtera. Hidup bahagia adalah hidup yang merdeka, tidak dibelenggu oleh apapun. Karena mengimani Kristus, kita tidak lagi dibelenggu oleh kekhawatiran masa depan. Kita juga tidak dibelenggu oleh nafsu duniawi. Esok dan sekarang ini, hidup kita merdeka di dalam Tuhan. Hidup kita itu sudah bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik dari Tuhan. Lalu tugas kita adalah untuk menyaksikan kemerdekaan yang telah kita dapatkan dari maut itu. Bahkan kita juga perlu untuk memerdekakan orang lain dari belenggu ketidakpastian masa depan dan belenggu dunia ini melalui seluruh kehidupan kita. Kita menjadi teladan, kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak berpengharapan ini, yang menuju kepada maut ini. Oleh karena itu, melalui pikiran kita, perkataan kita, dan juga tindakan nyata di dalam hidup sehari-hari, marilah kita menjadi saksi dari Kristus, Kristus yang telah memerdekakan kita dari maut. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.